Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayana, NIM 1910700003, jurusan Hukum Pidana Islam. Baiklah, di sini akan menjelaskan tentang kekuasaan, yang dimana itu pengertian kekuasaan yaitu berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik pada khususnya. Pada hal ini, politik mengasumsikan inti kekuasaan politik artinya memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan. Adapun menurut Machiavelli menggambarkan kekuasaan sebagai sebuah tujuan. Kekuasaan ini diwujudkan dalam negara sebagai simbol politik tertinggi, bersifat mutlak dan mencakup semuanya. Kekuasaan adalah inti dari apa yang diperbuat oleh seorang penguasa yang ingin berkuasa. Adapun menurut Max Weber dalam bukunya Gesellschaft, kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemampuan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini. Sementara Talcott Parsons sebagaimana dikutip dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik mengemukakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksanakannya kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Yang kedua itu pemikiran sosiologi tentang kekuasaan. Yang pertama menurut Max Weber, kewenangan tradisional, kewenangan karismatik, dan kewenangan legal rasional. Yang kedua menurut Bertrand Russell, yang kekuasaan sebagai hasil pengaruh dari yang diinginkan. Kekuasaan tradisional atau kekuasaan kerajaan dan kekuasaan pemimpin agama. Kekuasaan revolusioner atau kekuasaan tanpa persetujuan. Yang ketiga itu reproduksi kekuasaan. Reproduksi kekuasaan lebih ke pertanyaan, bagaimana kekuasaan itu muncul kepada seseorang atau sekelompok orang. Ada dua analisis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama itu analisis pertukaran. Menurut Peter Blau, struktur kekuasaan muncul karena terjadi suatu hubungan pertukaran yang tidak seimbang. Ketika seseorang membutuhkan sesuatu dari orang lain dan ia tidak memiliki untuk ditukarkan pada orang tersebut atau imbalan atas apa ia butuhkan, maka di situ ada kekuasaan yang muncul secara tidak seimbang. Yang kedua itu analisis konflik. Pandangan Karl Marx, kekuasaan muncul ketika hubungan sosial dalam produksi ditandai dengan munculnya kepemilikan pribadi dan pembagian kerja. Yang ketiga itu pandangan Ralph Dahrendorf. Inti pandangan Dahrendorf terhadap kekuasaan adalah tentang otoritas yang melekat pada posisi sosial yang sah dan lembaga. Otoritas tidak melekat pada diri individu melainkan pada posisi individu dalam masyarakat. Seorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya. Adapun pandangan Gaetano Mosca, pemikiran Mosca tentang bagaimana kekuasaan itu muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat tidak akan ada bila tidak terorganisasi. Yang kedua, kepemimpinan manusia terpusat pada dirinya, maka mereka yang berkuasa akan menggunakan posisi mereka untuk meraih keuntungan yang lebih besar dari diri sendiri. Yang ketiga itu ada analisis fungsional. Untuk memahami analisis fungsional dapat dilihat dari perspektif Dais dan Ore tentang bagaimana kekuasaan hadir di dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari berbagai macam posisi, yaitu masyarakat harus memastikan bahwa setiap posisi terisi. Dan yang kedua, beberapa posisi lebih penting dibandingkan dengan beberapa posisi yang lain. Yang ketiga itu posisi yang lebih penting harus diisi oleh orang yang memiliki kualifikasi yang lebih dibandingkan yang lain. Yang keempat itu distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan adalah perangkat hubungan di mana orang mengalokasikan barang dan jasa yang dihasilkannya. Distribusi juga menunjukkan kepada proses alokasi dari produksi barang dan jasa pada akhirnya sampai kepada konsumsi. Distribusi secara sosiologi yaitu harus suatu perangkat hubungan sosial yang terjadi antara proses produksi suatu barang atau jasa hingga sampai proses konsumsinya. Yang kelima itu ada konsumsi kekuasaan. Konsumsi kekuasaan adalah suatu aktivitas sosial dan politik untuk merusak, memakai, membuang, dan menghabiskan kekuasaan. Tujuan konsumsi kekuasaan itu yang pertama untuk menyejahterakan dan memakmurkan bangsa, yang kedua untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang ketiga untuk memberikan rasa keadilan dalam berkehidupan, bernegara, dan bermasyarakat. Yang keenam itu ada 3 pilar kekuasaan. Yang pertama negara, pasar, dan civil society. Ada 3 pilar kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia, yaitu state, negara, market, pasar, dan civil society. Yang pertama itu negara. Pengertian negara menurut perspektif State Control, definisi negara menurut Krasner dan Scofield yaitu bahwa otonomi negara atau kepentingan negara berbeda dengan kepentingan pribadi dari individu dalam masyarakat.
karena negara lah yang mempunyai dan membuat tujuan serta mencapai tujuan itu sendiri. Sedangkan menurut perspektif society centered bahwa negara adalah agenda kepentingan pribadi, baik kepentingan individu maupun kepentingan kelas. Adapun asal-usul negara, menurut Henslin bahwa negara terbentuk dimulai dari dahulu kala saat masyarakat hanya sekelompok kecil yang tinggal tersebar yang tidak memerlukan sistem politik. Lama-kelamaan kelompok tersebut membesar dan semakin bertambah lalu berubah seperti di kota-kota Yunani kuno yang dipimpin oleh raja dan ratu yang mereka menginginkan perluasan wilayahnya dan akhirnya saling bertikai dan yang menenangkan peperangan itulah yang memiliki kekuasaan negara tunggal. Sedangkan menurut Morton Fry terdapat dua tipe dari suatu negara, yaitu negara pristine dan negara sekunder. Yang ketiga, yang C itu kegagalan negara. Faktor kegagalan negara adalah individu-individu atau oknum pejabat negara yang tidak bertanggung jawab, yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga melakukan tugas yang mengatasnamakan negara padahal untuk kepentingan pribadi sendiri melakukan korupsi. Yang kedua itu pasar. Pengertian pasar adalah dari bahasa Latin yaitu mercatus yang bermakna berdagang atau tempat berdagang. Adapun asal-usul pasar menurut ekonomi klasik bahwa perdagangan muncul karena kecenderungan pribadi untuk melakukan barter yang mengarah perlunya pasar lokal dan pembagian kerja, dan pedagang pun semakin melebar ke luar negeri. Namun berbeda dengan pandangan Polanyi bahwa pandangan terjadi dimulai dari eksternal, yaitu perdagangan muncul saat orang berusaha untuk mencari barang di luar daerahnya. Yang ketiga itu pasar mengatur dirinya sendiri, yaitu pasar tidak diatur atau tidak dikontrol oleh negara. Peran negara dalam pasar sangat kecil hanya untuk supaya individu dengan rasionalitasnya dapat mengejar kepentingan pribadi tetap terjaga. Adapun kegagalan pasar menurut J.B. Say dan David Ricardo tidak mempercayai adanya kegagalan pasar karena orang tidak akan memproduksi suatu barang secara terus-menerus jika tidak diinginkan orang banyak. Yang terjadi hanya kegagalan individu yang diperdagangkannya tidak laku. Kegagalan pasar disebabkan oleh faktor eksternal pasar, yaitu penganut ekonomi neoklasik, yaitu yang pertama kegagalan disebabkan adanya eksternalitas, yang kedua kegagalan yang berkenaan dengan barang publik, yang ketiga kegagalan pasar yang bersumber dari monopoli dan oligopoli. Yang ketiga itu civil society. Adapun pengertian civil society dalam bahasa Indonesia dipaham dalam tiga yaitu masyarakat sipil, masyarakat kewarganegaraan, dan masyarakat madani. Society adalah masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar, percaya diri, swasembada, sukarela, dan taat nilai dan norma yang berlaku. Adapun asal-usul civil society yaitu menurut perspektif ekonomi klasik asal mula terbentuknya civil society dikarenakan adanya sistem pemenuhan kebutuhan pribadi. Yang pertama dimiliki manusia adalah sistem subsistensi, yaitu pemenuhan kebutuhan diproduksi dan digunakan oleh sebuah kelompok kerabat. Yang C itu gerakan sosial atau kekuatan civil society. Gerakan sosial merupakan suatu usaha bersama atau kolektif untuk melakukan atau menantang suatu perubahan dalam masyarakat. Yang ketiga itu cara gerakan sosial. Ada dua cara gerakan sosial, yaitu kekerasan dan non-kekerasan. Yang kekerasan ini yaitu meliputi demonstrasi anarkis, pembajakan, penyanderaan, penculikan, pembunuhan, teror fisik, psikis, dan budaya serta perang. Sedangkan non-kekerasan yaitu meliputi mogok, demonstrasi damai, advokasi, dan sebagainya. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.